Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra azwalat mahdaqalakan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisharri sadri wa sirri amri wa hurratan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati para penasir, pendahulu, kiai, bapak-bapak desa Desa Baru, bapak kadus, pada suatu musibah, bapak-bapak RT yang ada di Dukun Jemu, keluarga, sahabat kerabat, hadirin jamaah kaum muslimin, yang semuanya insya Allah kita semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama puji besar syukur, sila tidak banyak mengucapkan puji syukur kita untuk dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampai dicanjang perusahaan itu menggunakan kenikmatan baik nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih lagi dengan nikmat umur hidup. Hingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah perusahaan itu hadir di malam ini. Guna kita sama-sama bertakziah mengiringi kepergian ayahanda kami anak Supitan. Saat itu juga salah lihat dengan mengirim zikir dan doa sebagai bentuk bahwa perusahaan ini sedang berkata. Mudah-mudahan kehadiran perusahaan ini semua kita ini tetap dalam lindungan dan rahmat Allah termasuk almarhum, dan kepada keluarga yang ditinggalkan juga merasa tenang dan ikhlas menerima. Kedua kali sahabat beserta salam tercurah doa junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kita berselawat tentu sangat berharga di julu kiamat syafaat beliau dengan perintah masuk surga berakhir hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abu Bakar pernah berhasil doa, man dakhala qabra bila zatin aka'annama rakibal bahra bila safinatin mubasir. Selang-selang kami kubur lagu ini lebih bekal. Dia berusaha ibarat dengan lalu seberang lautan dia ngarap perahu. Dan itu merupakan gambaran ketika kita melihat dalam kubur dia ngarap bekal mau jauh. Ibarat dengan sambil seberang lautan lalu dia lebih kapal. Sekuat-kuatnya mutar dia akan tempuh. Karena seorang perjalanan hidup di dalam kubur ini setahun 2 tahun dialami, bahkan ribuan tahun. Coba sila di sampai Nabi Adam sampai makin bulan kira ada 10 tahun. Dan itu bukti bahwa hidup suhasa meninggal dunia ini merupakan perjalanan yang cukup panjang. Kemudian jamaah ini semua menjadi renungan di dalam perusahaan ini. Adik merasa khawatir, takut ketika dia akan mengikubur, justru adik baik dari bekal soalnya. Secara logika hidup di dunia lalu kalang pada dontu atau jenis dompu silap makanan. Namun nikmat nak kembokan paling kurang sekitar 1.000 dia banyak berambah ya. Siapa? Lagu hidup di dunia ini kemuruan padahal di dunia masih tak pernah main ending. Main keninggal, balik ke dengki. Masih merasa khawatir. Lagu kendek namun kita berbicara tentang kubur, tentang akhirat, dia buat merasa khawatir. Wah ini tak cukup bekal. Dan itu menjadi rumah buatan tulisan. Terlalu berkelampang di dalam minyak itu banyak berkelampang ke makanan. Nah untuk nikah mulai oleh saat ini tentu kita berharap ada ini baik akilan itu dulu apa terpanjang menghadap Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kan sampaikan jemaah dek apa ya takut mati kan cuma sama takutan apa jadi bekal apa jadi takilan buat sama tinggi namun mati jemaah kita betul bila kata amtu nyawa itu lagu suahan sama tinggi kalau kepikiran. Kemudian teman sekalian di dalam kitab Tanbih ini penjelasan namun teman ya kita sah di kubur yang manusia bisa terhindar dari siksa kubur yang saya mulai saya samakan di dalam kitab Tanbih ini dijelaskan ada 4 macam gawe yang saya enggak terlalu gawe di ini terlalu gawe ada tetap gawe ada terhindar dari siksa kubur ada selamat dalam kubur ini 4 macam pergaulan 4 macam sakit tekan gawe di 4 macam pergaulan semuanya sangat kita benci dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya mulai saya samakan di namun tidak aman di dalam kubur saat pertama di dunia tersuruh terjaga sembahyang 5 waktu. Dan itu sholat 5 waktu itu perlu dipelihara. Bagi cara dipelihara tidak yang tenang. Adik tetap pegawai sholat 5 waktu itu dalam keadaan apapun. Ingat jemaah. Amal ibadah saat pertama kali yang terhisap era di dalam kubur yakni ibadah sholat. Namun sholat amal ibadah sholat insya Allah amal ibadah saya yang terima.
Lalu ketika amal ibadah sholat tertolak, selalu aku amal salah ini pun tertolak. Yang persoalan amal sholat ini, ibadah sholat ini barometer, sholat lagi yang ia ta'alami dalam kubur, tergantung dari jalan tegak sholat. Nah, ini. Yang pun tersebut sholat kita konremhan. Dalam kondisi apapun, hatta nyawan terang hanya belum, masih wajib sholat ya. Lalu benda jalan tegak tentu sesuai dengan kemampuan. Allah tidak pernah memaksa harus tenang dan sembahyang. Kan kamu tidak tahu menganjang pukul. Lalu dia tahu nanjang berjengkah itu dengan tukun sepanjang itu. Lalu jengku ya dengan. Dia tahu berjengkah tukun, dia tahu tukun tinduk miring, dia tahu tinduk miring ngalak, dia tahu ngalak isyarat. Lalu dia tahu isyarat tangan. Namun dia tahu angin ya tinggal dari wajibnya dia tukun. Nanti orang keberatan secara sholat. Kita akan lalu namun berusaha jamaah itu kompon dari ngarat. Kita segera nembus sembahyang. Insya Allah ya. Namun dengan rumah terbayang si markot jak pun di narak kesibukan yang kira-kira ya bakalan rugi dalam perdagangan ini tidak tinggal ketika muhazab. Dan itu bukti bahwa pengusaha imannya sudah mulai meningkat. Dan kita dalam sholat yang sekalian, di sini Imam Ghazali ada 3 manusia 100 pikiran, ampun. Dia narak dengan mentakbiratul ihram sampai salam tetap khusyuk. Andainya ia rukun sholat, khusyuk itu makin dia narak dia sah sembahyang jamaah. Andainya khusyuk dia jadi rukun sholat. Lalu dia bahasa Imam Ghazali, namun dia tahu khusyuk dalam sholat oleh takbiratul ihram sampai dengan salat minimal kesuruh khusyuk dia tahu. Dan ini coba kalian ingat. Namun dia tahu oleh takbiratul ihram sampai salat dia khusyuk mana-mana perlu tahu dia bahasa Imam Ghazali. Dia tahu kalau pas kedua kita di samping salat pun niat takbiratul ihram ini. Atau dia dalam bagi pikiran dia lain baru pas dengan kena ini wajah yang jadi makaros samawati wal ardo niki ya ketesul ada itu niat khusyuk kembalian yang pikiran sambil lama ini jemaah. Dosa pertama. Yang kedua yang ketiga sama cepat pas dengan kena iya karena budu wa iya karena nasta'in. Dia ketesul pun niat itu berusaha khusyuk baru wah dalam pikiran tolak bantai alat mu telan kini tidak sembahyang bantai ingat syarat tolak kelokok oleh pengembang itu memang iya bahasa syaitan menggoda. Kini waktu takbiratul ihram dan tapi ingat kata sama terlepas. Dia tahu dan itu membuktikan bahwa ada yang terjadi manusia mukallibal qulub. Tapi angan berbolak-balik. Yang tersuruh minimal tahu pertama waktu ini wajahnya lillahi fatara samawati wal ardo. Terus kedua iya kana budu wa iya kana nasta'in. Terus ketemu pas dengan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Minimal dia tahu ini sesuai dengan penjelasan Imam Ghazali. Lalu alangkah sempurna, alangkah bagus ketika terlihat dalam sholat ini berusaha untuk khusyuk oleh takbiratul ihram sampai dengan salam. Dan kita akan sholat 5 waktu tersebut dijaga. Ada tidak kenal siksa kubur. Yang kedua tersebut kuat-kuat baca Al-Quran sampai penjelasan. Ya salah satu isi daripada panggilan kubur niki maknanya alat yang tercap dalam kubur tersebut dan baca Quran. Baca Quran. Terus saya ketemu buat peserta. Sampai penjelasan berdik kelebihan daripada sholat ini. Terus keempat kuat zikir baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih lagi. Atau ada zikir-zikir selain. Yang itu ia sangat sebab tidak terhindar oleh siksa kubur. 4 macam. Terus untuk balak tidak doang gawe karena ia sebab dia tersiksa di dalam kubur. Ada 4 masing di dalam kitab Tamyiz ini. Pertama yang dengan sekiranya berhubung berdaya. Jadi tadi berhubung berdaya ini hindari. Yang kedua dengan khianat. Tapi dengan khianat ingkar janji. Total menjadi ingkar khianat. Dan itu penyebab dengan itu siksa di dalam kubur. Yang ketiga namimah. Tapi kena namimah jamaah dengan sekiranya itu pelaku ini menyebabkan dengan jadi pecah belah. Terus yang keempat, ia penyebab siksa kubur yang dengan sandi dirang jaga pendek kubur. Sangat sepele cara pendek kubur ini. Dalam hadis dijelaskan bahwa kebanyakan dengan disiksa di dalam kubur itu gara-gara pendek kubur. Di bawah beristimror, di bawah keren, di bawah nanti pendek kubur yang jumlah. Sungguh, ia sangat sebab tersiksa di dalam kubur. Dia apakah dosa belik? Ternyata karena hal sepele, karena pendek kubur. Ya persoalan kapit ketika besar menek itu. Dan doanya terbunuh anti dulu pendek kubur itu sungguh. Yang kedua saya Rasulullah kita kulbaun daripada aku kapit sekarang pendek kubur anti sungguh dulu. Nah, namun di dalam kitab pakai ini lalu sekat lalu sungguh berkeren lalu berkeren masih baik kesuruh dengan Anjing dia masih kesuruh berunjak dia masih disuruh ke penuh tuh. Nanti kalau jamaah laki dia syarat. Nanti karena kembali
Mabubuan keparat misalnya boleh oh terikutnya kan rapi akibat najis ni kan sarupu dia kan subuh atau subuh kena pakaian dia nasa sholat kan dia doang mukul tegawe bertahun-tahun dia syarat sebab ini tinggal disiksa namun dia jaga mengikuti nah terus akan empat sasa cinta benci sih Allah Subhanahu Wa Taala empat pegawai pertama dengan girang berjolak di semayang kedua dengan sama baca Quran salah betul baca Quran nah, salah betul baca Quran musalahan terus dia berjorak ketika lalu sembahyang terus ketemu dengan yang sebulan ini kotor kenyang saat puasa jadi terus empat dengan saat berlebihan di bangun kubur jadi kita sekarang sangat sinterunci tidak belang galuh sintung dalam ini kalau di bangun kubur di samping kubur usaha jendek sampai kenal sampai berlebihan jadi empat pegawaian suruh pegawai empat pegawaian tidak pegawai empat pegawaian biasa sana sih terbenci sih Allah Subhanahu Wa Taala terus jamaah sekalian hampir sekejap sebagai penutup ya jamaah saburan lebok ternyata kita bukan lebok ini menentukan bernasib jenazah sama lebok di dalam kubur makin yang dengan sidang bukan lebok ya tapi bisa bermanfaat yang saya lakukan lebok ini ya harus kita bermanfaat Undin dalam kitab Al-Bughyatul Mu'tasyidin atau di kitab Iqan atau Talibin juz 2 halaman 130 153 tentang penjelasan tentang lebok sapasnya tapi ada lepas jenazah di dalam kubur ini sudah awali isi Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mesti demak tapi ada tanah buat kali ini atau masih ada bingkalan hingga selesai azanan kamakan terus demak mana senggem nanti nanti bentuk kongkiran mesti kita baca di dalam kitab ini inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr sampai akhir itu kan yang bacaan dan akhir tanah punya sita lepasan itu di bokos itu atau di samping bokos menara masih bingkalan dihiasi itu nah itu bahkan bagi Rasulullah SAW gara-gara ucapan niki ya syarat sebab mayit sama lain tersiksa belum tersiksa dan itu berlebihan yang pun sangat menentukan seorang lebih yang kedai di dalam kubur tergantung dengan saya tahu lebok namun tahu minggu dan selalu insya Allah mungkin dan jelasan di dalam kitab ini ternyata dia jadi doa yang bersyafaat untuk jenazah sampai lebok ini tidak sok-sok terlebok arah ini doa yang mungkin anzal al-filayatul qadri sampai dibuka ini baru ia untuk lepas tuh dekat bokos baru lepasan dia ke nah suahan semua arah yang jamaah biasanya kan kadang tambah para sangat yang ditambah dia ngetang waktu bisa tambah tanah mungkin dan ucapan doa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yang situ ada tidak tahu dia tambah itu mana juga di situ minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra jadi dia betul dengan lebok dia betul dengan menunggu kepiaran tumput jenazah mudah-mudahan ada manfaatnya para proses sedikit mungkin dari pandangan buat kita semua ini kita sama-sama bermain bahwa kita ini tempat akan kembali asal ke tanah yang kembali untuk tanah. Allah Subhanahu Wa Taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Tuhan dan Ridwan atur Tuhan memberikan penuh maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.